mewujudkan 1000 hafiz di bumi Aceh, Nangro, Aceh Darussalam. Jangan sangka itu hal yang baru. Seluruh orang di Indonesia tidak akan paham isi Al-Quran kalau tidak ada orang Aceh. Betul? Kok betul? Nah, betul-betul aja. Ustadz Somad bukan orang Aceh, bukan, seorang Melayu, datang dari Riau. Bahasa Ustadz apa? Bahasa Melayu. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Dari mana Ustadz tahu bisa Quran bahasa Arab? Kok paham Ustadz? Karena ada seorang anak bangsa yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu, namanya Abdul Raub As-Singkili, dikenal dengan nama Syah Kuala, ulama dari bumi Aceh, Nangro, Aceh Darussalam. Dialah yang pertama yang menerjemah Al-Quran dalam bahasa Melayu, pakai huruf Arab Melayu, pakai bahasa Melayu. Kenapa tidak diterjemahkannya ke dalam bahasa Aceh? Kenapa tak diterjemahkannya ke dalam bahasa Gayo? Kenapa tak terjemahkannya dalam bahasa Singkel? Andai diterjemahkannya Quran pakai bahasa kampung dia tahu nanti Abdul Somad tak bisa ceramah. Tapi begitu Abdul Somad orang Melayu, diterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu, sekarang dimanapun Abdul Somad berceramah semua orang paham. Betul? Besar jiwanya, tak dibawanya bahasa sukunya, yang dibawanya bahasa orang semenanjung tepian pantai, dari mulai ujung atas Sumatera sampai ke Malaka, sampai ke Kalimantan, sampai ke Raja Ampat. Ketika saya berceramah di Raja Ampat, Ustadz Somad, itu di sana ada Quran tua. Quran tua terbuat dari kulit kayu, isinya bertuliskan Arab, dipegang oleh orang raja-raja dari Fak-Fak Papua, sampai hari ini masih ada. Saya tanya, dari mana datangnya? Dari kerajaan Samudra Pasai Bumi Aceh, Nangro, Aceh Darussalam. Bukan dekat itu Papua. Tahu Bapak Ibu Papua? Saya ke Papua sampai capek naik pesawat. Dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Sorong. Saya hitung total semuanya 6 sampai 8 jam. Bangun, tidur, belum sampai. Tidur lagi, belum juga sampai. Sampai muak pramugari nengok saya. Nanti anak-anak menghafal Quran di mana? Di Bogor. Pesantrennya Ustadz Hanafi. Dari mana? Dari Gayo Luas, pesantren di Bogor. Pergi Bapak Ibu ke sana kalau tak percaya. Nanti setelah tamat kuliah ke mana? Al-Azhar Kairo Mesir. Siapa yang akan mengirim? Ustadz Fadil Rahmi. Duitnya dari mana? Emang bisa pakai bismillah? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jangan cemas. Acara pengajian ini insya Allah semuanya aman. Yang terasa demam-demam, sakit-sakit sudah disediakan ambulan. Puskesmas berjalan. Terasa haus, bukakan aja mulut, pemadam sudah siap. Posko patroli sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Luas. Artinya nanti selesai acara jangan tinggalkan bukan berarti ada patroli sampah, buang aja sampah, buang, bukan. Datang tadi dalam keadaan bersih, baliknya pun nanti lapangan ini dalam keadaan bersih. Tunjukkan Islam agama yang suci. Saya ini tisu, nanti pulang saya kantongi. Tak boleh buang sampah sembarangan. Kita jaga kesucian, kebersihan Islam. Kalau ceramah sudah disampaikan, ayatnya sudah dibacakan oleh Ustadz Muhammadin, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Siapa yang mubazir? Saudara setan. Sudah pengajian tapi tetap kotor, membuang sampah, itu saudara setan. Maka setiap kali dia baca a'udzubillahi minasyaiton, setan tak mau lari. A'udzubillahi minasyaiton, aku tak mau lari, kata setan. Kenapa kau tak lari? Kita kan saudara. Sesama saudara dilarang saling mengusir. Masya Allah, tablik akbar petang ini. Habis lalat satu, naik paling besar. Banyak betul duit orang Gayo Luas.
Patutlah cita-citanya 1000 hafiz. Rupanya duitnya banyak, mau mengirim anak-anaknya ke Bogor. Dan ternyata pesantren Ustadz Hanif di Bogor itu gratis. Ustadz kok tahu? Saya dari sana. Berikut ini menyebarkan anak-anak ikan oleh Ustadz Abdul Somad. Saya lepaskanlah ikan, bukan satu-satu, satu plastik. Ini nanti akan panen ikan ini Pak Ustadz. Berapa? 1000 ekor. Ikannya akan digoreng, dimakan oleh anak-anak kita. Danau kecil di tengah pesantren bersih. Kenapa airnya bersih? Rupanya dulu ada anak kecil main-main bola. Waktu main bola, tiba-tiba dari tumit mereka keluar mata air, macam Nabi Ismail. Pijaknya keluar mata air. Kita begitu dipijak, keluar darah sapi. Waktu motong hari kurban kan banyak orang. Waktu motong, pijak kaki, rupa kaki berkurap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keluar mata air, akhirnya mereka gali, sekarang menjadi kolam ikan. Kolam ikannya berkah. Mudah-mudahan nanti pesantren Hidayatullah punya cabang 1 di Gayo Luas, insya Allah. Keringat ketiak lama-lama. Ini penting. Gambar ini penting apa tak penting? Penting. Nanti anak bapak ibu bertanya. Makanya gambar nanti, tolong adik saudaraku yang punya drone, gambar itu nanti kalian share, dicetak sebesar pintu. Iya, tempel di kamar, buat di situ tablik akbar. Nanti cucu ibu bertanya, nek, ini gambar apa? Itulah gambar dulu tablik akbar di Gayo Luas. Siapa penceramahnya? Ustadz Somad. Mana dia sekarang? Udah mati udah. Tapi cucu-cucu tadi para penghafal Al-Quran. Mau cucunya menjadi para penghafal Quran? Kirim ke Hidayatullah Bogor, kirim ke Al-Azhar Kairo. Nanti pulang dia akan menjadi penyuluh di tengah gelapnya malam. Dia yang akan membisikkan ke telinga kita waktu kita sakit di ruang ICU. Tahu ICU? ICU artinya ICU, you don't see me. Aku menengok kau, kau tak bisa nengok aku. Karena mata terpejam sudah mau mampus. Itu kota apa, Bu? Indonesia bersama Palu, Sigi, Donggala. Itulah tempat saya kemarin. Itulah tempat saya kemarin, Palu, Sigi, Donggala. Jadi rupanya mengadulah orang itu ke saya, Ustadz Somad, dalam rangka hari ulang tahun diundanglah artis pakai tank top, pakai baju tipis, meniup saksofon ramai-ramai, anak-anak SD disuruh. Inilah akibat pemimpin tak suka kepada pengajian, akhirnya anak-anak menjadi korban. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, Ustadz Somad, tanah itu turun 10 meter, tanah turun ke bawah 10 meter, lalu kemudian rata dengan tanah, rata, tak ada pokok kayu, tak ada, batang-batang kelapa saja tinggal, rumah-rumah rata sejauh 40 hektar rata semua. Lalu di atas itu ada bendera-bendera, macam ini juga bendera-bendera. Saya tanya, itu bendera itu apa? Itu bendera Ustadz, di bawahnya ada jenazah yang belum diangkat. Lama kami tertegak, meleleh air mata. Ini semua musibah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Maka kita jaga supaya Allah Ta'ala menjaga negeri kita ini dengan mewujudkan cita-cita 1000 hafiz dari Gayo Luas, akan menyebabkan jauh daripada malapetaka, bencana dan musibah, insyaallah. Amin. Tapi memasukkan anak ke pesantren ini bukan senang, Bu. Betul? Ustadz kalau cerita kenapa ibu? Karena yang mengandung anak ibu apa bapak? Ibu. 9 bulan 10 hari. Yang menyusukannya setelah lahir ibu apa bapak? Ibu. 2 tahun menyusukan. Yang melahirkannya meregang nyawa ibu apa bapak? Ibu. Bapak itu cuma datang sekali-sekali aja.
Oleh sebab itu maka saya katakan, Bu, izinkah engkau anakmu masuk pesantren menghafal Quran? Jangan ada dusta di antara kita. Nah, cuman ada satu yang tak enak. Apa yang tak enak selama Ustaz di sini? Waktu makan tadi, Pak Bupati tak makan. Saya tengok di depan udah 2 bungkus nasi. Wah, mantap ini. Begitu pas saya makan, saya tengok Pak Bupati tak makan. Rupanya puasa sunat. Sementara selama ini saya yang selalu ngajak ceramah kan. Mari puasa sunat. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa Senin? Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir, wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan, wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan padaku. Kenapa engkau puasa hari Kamis? Turfa'u fihil a'mal, segala catatan amal diangkat hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, aku suka, aku ingin, aku cinta kalau amalku diangkat aku sedang dalam berkeadaan berpuasa. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Senin, puasa Kamis. Ustaz puasa? Enggak. Untung ada alasan. Kenapa Ustaz tak puasa? Saya musafir. Ustaz makannya cuma satu aja, kata Pak. Wah, Ustaz makannya cuma satu. Ya, saya makan cuma satu. Padahal dikasih nasi itu 2. Enak pula nasi. Ternyata nasi pakai daun tuh. Enak. Ada daging pakai bawang, ada ikan mas, ada. Cuman itulah Pak Bupati tak makan kita. Tak enak. Kalau orang ngaji, maka tidak peduli tuan rumah itu puasa atau tidak, tamu jangan tersinggung. Saya, tuan rumah, saya tak makan, tiba-tiba datang tamu, maka saya katakan, tamu silakan makan, aku sedang puasa. Kalau orang ngajinya sama, ustadznya sama, tak perlu tersinggung. Begitu juga kalau saya tuan rumah, tiba-tiba datang tamu, ayo makan, mohon maaf Pak Ustadz, saya puasa. Tak perlu tersinggung, karena masing-masing sedang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya tuan rumah, tiba-tiba tamu saya suruh, tamu silakan minum. Saya enggak minum Pak Ustadz. Bagus, tak habis teh manisku. Begitu juga saya tamu, tiba-tiba tuan rumah tak makan. Bapak tak makan? Tidak Pak Ustadz. Bagus, banyak dapat kepala ikan. Jadi jangan tersinggung gara-gara ini. Aku tak mau lagi datang ke Gayo Luas. Kenapa? Bupatinya tak hormat. Masa kita tamu tak dihormati? Menghormati tamu bukan dengan cara makan. Kalau kau sedang puasa, puasa saja. Bayangkan dulu bagaimana Ustadz Somad dari Riau naik pesawat. Sekarang dari Riau itu ke Medan 1 jam naik pesawat. Ustadz dulu waktu sekolah di Medan naik pesawat? Enggak, naik SDH, si Pirok dulu Holi. Pesawat itu pun sudah tak ada lagi di atas. Mobil SDH itu sudah tak ada lagi di atas muka bumi. Sudah musnah, sama macam dinosaurus. Tak ada lagi. Ustadz Fadil datang dari Aceh, diantar orang tua ke Darul Arafah. Medan di tengah, Aceh di atas, Riau di bawah. Saya dari Riau, Ustadz Fadil dari Medan. Ustadz Fadil dari Aceh. Berjumpa kami di Medan, sama-sama ditinggalkan orang tua. Meleleh air mata, menangis di pesantren. Tengok kanan orang lain, tengok kiri orang lain, tengok muka orang Aceh, tengok belakang orang Medan. Apa kau tengok? Tinggalkan anak di pesantren, kasih tahu sama anak, nak, mak tinggalkan kau di sini bukan karena mak tak sayang, supaya kau jadi orang. Andai Ustadz Somad dulu tak ditinggalkan pesantren, mungkin udah jadi hantu sekarang. Saya ini bukan baik dulu, bandel. Beda saya dengan Ustadz Fadil. Ustadz Fadil 6 tahun di pesantren tamat. Saya cuma setahun aja. Makanya malu saya. Tadi kumpul dengan abang-abang alumni Darul Arafah. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Ustadz Abdul Somad bersama para alumni Darul Arafah. Segan saya. Takutnya nanya, taman apa tidak? Enggak enak kita jawab. Makanya saya bukakan di sini. Pernah dulu pesantren? Pernah. Di mana? Darul Arafah.
Berapa tahun? Ustaz Fadil 6 tahun tamat. Kau tamat? Setahun aja. Lari berarti ya? Enggak, studi banding. Ya. Macam penyanyi rock pula. Ini orang gaya luas nampaknya mau membuat suasana baru. Dikasihnya baju RX King, topinya hitam, tinggal naik motor aja balik nanti. Tulis di depan Grab, ojek.